Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizan Sari dengan NIM 2212191010. Saya dari kelas Teknik Elektronika D. Pada video kali ini tentang materi diode Zener pada mata kuliah Elektronika Analog. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal dan membuat pembahasannya. Soal ini sama dengan contoh soal yang ada di PDF, tapi ada beberapa yang dirubah nilainya seperti sumber tegangan dan nilai Zenernya. Untuk nomor 1 pada soal, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber PS-nya ada 15 volt? Jelaskan secara matematis. Lalu untuk nilai Z2-nya diganti dengan digit akhir NIM. NIM saya adalah 2212191010, maka digit akhirnya adalah 0. Bisa kita lihat pada rangkaiannya. Di sini ada rangkaian dioda seri. Di sini ada bebannya. Bisa kita ketahui yang pertama diketahui bahwa PS-nya adalah 15 volt. Lalu untuk VZ1-nya adalah 6 volt. Jadi ini nilainya sesuai dengan yang pada contoh, hanya dirubah Z2 dengan PS-nya saja. VZ1-nya adalah 6 volt. Lalu untuk VZ2-nya adalah 0 volt sesuai dengan digit akhir NIM. Untuk RS-nya untuk RS 300 ohm, dan untuk RL 1K ohm. Pengerjaan yang pertama, kita akan mencari Vout-nya terlebih dahulu. Vout itu dengan rumus VZ1 ditambah dengan VZ2 maka hasilnya adalah VZ1 itu adalah 6 volt. 6 volt ditambah dengan 0 volt maka hasilnya adalah 6 volt. Maka untuk Vout adalah 6 volt. Lalu yang kedua kita mencari IL. IL itu memiliki rumus Vout dibagi dengan RL atau bebannya, resistansi beban. Maka nilainya adalah Vout-nya tadi adalah 6 volt. 6 volt dibagi dengan RL-nya adalah 1K ohm. 1K ohm
1 k ohm, maka hasilnya adalah 6 volt dibagi dengan 1 kilo ohm adalah 6 miliampere. Lalu setelah kita mencari IL, selanjutnya kita mencari IS. IS memiliki rumus PS dikurangi Pout dibagi RS. PS-nya adalah 15 volt. 15 volt dikurangi dengan Pout. Pout tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 6 volt. Dibagi dengan RS. RS itu adalah 300 ohm. Saya konversikan menjadi kilo ohm, maka hasilnya adalah 0,3 ohm. Kilo ohm. 15 dikurangi 6 berarti 9 volt. 9 volt dibagi dengan RS 0,3 kilo ohm, maka hasilnya adalah 30 miliampere. Nah, setelah kita mencari nilai-nilainya secara matematis, pada soal ditanyakan apakah terjadi regulasi jika tegangan tersebut, apakah terjadi regulasi. Syarat untuk terjadinya regulasi pada rangkaian Jenner itu adalah syarat untuk terjadinya regulasi adalah nilai IS harus lebih besar dari nilai IL. Setelah hitungan yang saya lakukan tadi, bahwa di mana nilai IS adalah 30 mA dan nilai IL adalah 6 mA, maka bisa disimpulkan bahwa untuk rangkaian pertama ini terjadinya regulasi karena nilai IS lebih besar dari nilai IL. Sekarang kita menuju ke nomor 2. Nomor 2 dengan soal jika Z1 dihilangkan, apakah masih terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Jika tadi pada soal nomor pertama itu kan dioda Jenner-nya ada 2, sedangkan pada nomor 2 ini soalnya adalah Z1 dihilangkan, maka rangkaiannya seperti ini. Sudah tidak ada Z1, hanya ada Z2.
dengan nilai voltnya adalah 0 volt. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Ketahui bahwa nilai Vs adalah 15 volt dan nilai Z2 adalah 0 volt. Setelah kita lalu untuk nilai RS-nya, adalah 300 ohm dan nilai RL-nya adalah 1 ohm. Langkah pertama yang kita lakukan, kita sama seperti tadi, kita yang pertama adalah mencari Pout-nya. Pout di sini karena dia hanya ada pada rangkaian ini hanya ada satu dioda Zener, maka kita langsung mengambil saja nilai voltnya yaitu 0 volt. Untuk voltnya adalah 0 volt. Lalu yang kedua kita mencari IL-nya, arus pada bebannya, dengan rumus Vout dibagi dengan RL resistansi bebannya, maka Vout tadi adalah 0 volt dibagi dengan RL. Kita mengetahui bahwa RL-nya adalah 1 ohm. Satu ohm, maka karena 0 dibagi 1 kilo ohm, maka hasilnya adalah 0 ampere karena tidak 0 ampere, tidak adanya arus pada beban. Setelah itu kita mencari IS. Kita mencari IS-nya dengan rumus PS dikurangi dengan Vout dibagi dengan RS. RS-nya bisa kita lihat 300 ohm. Kita mencari IS dengan rumus ini. Karena IS PS-nya tadi 15 volt dikurangi dengan Vout. Vout-nya bisa kita ketahui adalah 0 volt dibagi dengan RS. RS-nya saya konversikan menjadi kilo ohm menjadi 0,3 kilo ohm. Maka IS 15 dibagi 0,3 kilo ohm, maka hasilnya IS adalah 50 miliampere. Karena pada soal ditanyakan apakah dengan satu
dioda, Zener, akan masih terjadinya regulasi pada rangkaian tersebut jika kita mengacu kepada syarat terjadinya regulasi, yaitu syarat terjadinya regulasi, yaitu nilai IS harus lebih besar dari nilai IL. So, kita lihat nilai IS-nya adalah 50 mA, sedangkan nilai IL-nya adalah 0 ampere. Nilai IS-nya 50 mA. 50, jadi nilai IS-nya dia lebih besar karena nilai IS 50 mA 50 mA dan nilai IL adalah 0 ampere, maka pada rangkaian ini terjadinya regulasi. Lalu nomor 3, jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Jika tadi nomor 2, Z1 ya kita hilangkan, maka untuk soal ketiga ini, di mana Z1-nya dirubah nilainya menjadi 10 volt. Jika kita mencari nilai-nilainya dengan rumus, pertama kita menulis apa saja yang diketahui bahwa Vs adalah 15 volt. Lalu untuk Vz1 memiliki tegangan 10 volt. Lalu untuk Vz2 memiliki tegangan 0 volt. Untuk Rs memiliki nilai 300 ohm, dan untuk resistansi beban memiliki nilai 1 kilo ohm. Untuk mengetahui apakah rangkaian regulasi atau tidak, pertama kita mencari dulu Pout dari rangkaian ini dengan rumus Pout sama dengan Vz1 ditambah dengan Vz2 hasilnya adalah Vz1 adalah 10 volt ditambah dengan 0 volt hasilnya untuk Vout adalah 10 volt. Setelah mencari Vout, kita mencari IL. Untuk IL, rumusnya adalah Vout dibagi dengan RL.
tegangan beban, resistansi beban. Vout-nya kita sudah mencarinya yang tadi adalah 10 volt. Lalu untuk resistansi bebannya kita sudah mengetahui adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Hasilnya adalah 10 mili ampere. Setelah kita mencari arus pada beban, kita mencari IS. Untuk rumus IS ini adalah PS kurangi P output dibagi dengan RS. Maka PS-nya sudah kita ketahui ada 15 volt. Dikurangi dengan Vout-nya adalah 10 volt. Dibagi dengan RS 300 ohm dan sudah saya konversikan menjadi kilo adalah 0,3 kilo ohm. Hasilnya adalah 15 kurang 10 adalah 5 volt. 5 volt dibagi dengan 0,3 ohm. 0,3 kilo ohm. Kilo ohm maka 5 volt dibagi dengan 0,3 kilo ohm hasilnya adalah 16,66 mili ampere. Tadi pada soal ditanyakan apakah masih terjadinya regulasi. Kita bisa mengetahui terjadinya regulasi atau tidak dengan mengacu pada syarat terjadinya regulasi, yaitu syarat terjadinya regulasi adalah nilai IS harus lebih besar dari nilai IL. Jika kita lihat pada rangkaian ini, kita sudah mencari nilai-nilainya secara matematis, yang dimana nilai IS-nya adalah 16,66 mA, sedangkan nilai IL-nya adalah 10 mA, maka rangkaian ini masuk kepada syarat terjadinya regulasi dikarenakan nilai IS dari rangkaian ini lebih besar dari nilai IL-nya. Lalu untuk nomor 4 adalah hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. D itu berarti daya,
Bisa kita lihat untuk mencari daya, rumusnya ini untuk daya pada Z1 adalah PZ1 sama dengan IZ dikali dengan VZ1, dan untuk mencari daya pada Z2, rumusnya adalah PZ2 sama dengan IZ dikali dengan VZ2 sama dengan VZ2. Karena kita untuk rangkaian ketiga ini, tadi kan di rangkaian ketiga ini kita belum mencari IZ-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari IZ-nya terlebih dahulu. IZ sama dengan rumus IZ adalah IS kurangi dengan IL. Maka pada rangkaian ketiga ini kita bisa ketahui bahwa IS-nya adalah 16,66 miliampere dikurangi IL-nya itu adalah 10 miliampere. Ini adalah 10 miliampere. 10 miliampere. Maka hasilnya adalah 16,66 dikurangi 10 miliampere, hasilnya adalah 6,66 miliampere. Setelah kita mengetahui IZ-nya, pada PDF ini bisa kita ketahui bahwa rumusnya adalah IZ dikali VZ1 untuk PZ1, untuk VZ itu adalah IZ dikali VZ2. Maka pertama kita mencari daya pada Z1. Rumusnya adalah PZ1 sama dengan IZ dikali dengan VZ1. Maka hasilnya adalah, tadi IZ adalah 6,66 miliampere dikali VJ1-nya, VJ1 adalah 10 volt, maka hasilnya adalah 66,6 miliwatt. Lalu kita mencari daya pada Z2. Rumus VZ2 dengan IZ dikali dengan VZ2. Maka tadi IZ adalah 6,66 miliampere dikali dengan VZ2-nya. VZ2-nya adalah 0 volt.
maka hasilnya adalah 0 watt. Jadi bisa kita simpulkan untuk rangkaian yang pertama ini dia terjadi regulasi, sudah digantinya PS-nya dengan 15 volt, PS-nya 15 volt dan Z2-nya adalah 0 volt. Dia tetap terjadinya regulasi dikarenakan nilai IS-nya lebih besar dari nilai IL-nya, karena nilai IS-nya adalah 30 mA, sedangkan nilai IL-nya adalah 6 mA. Lalu untuk rangkaian kedua juga, setelah kita menghitungnya, bisa kita simpulkan bahwa pada rangkaian ini terjadinya regulasi, dikarenakan IS-nya adalah 50 mA, sedangkan nilai IL-nya adalah 0 ampere. Lalu untuk rangkaian yang ketiga, ini walaupun sudah diganti nilai Z1-nya menjadi 10 volt, dia tetap terjadinya regulasi karena memenuhi syarat terjadinya regulasi, yaitu nilai IS lebih besar dari nilai IL, yaitu dimana bisa kita ketahui nilai IS-nya adalah 16,66 mA, sedangkan nilai IL-nya hanya 10 mA. Lalu nomor 4, kita mencari daya. Kita menghitung data daya untuk Z1 dan Z2 pada nomor 3 ini, pada rangkaian ketiga ini, kita dapatkan dengan rumusnya, yaitu IZ dikali VZ untuk daya pada Z1 nilainya adalah 66,6 mW, lalu untuk VZ2-nya nilainya adalah 0 watt. Jadi kita menghitung daya ini, kita untuk mengetahui untuk tahanan disipasi daya yang tersedianya. Jadi untuk menyesuaikan tegangan yang masuk juga pada saat kita membuat rangkaian. Sekian video penjelasan dari saya tentang 4 soal pada materi dioda Zener mata kuliah mata kuliah elektronika analog. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih.